Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah hadis tarbawi Ustaz Dr. Zulheldi MAG dan Ustazah Zamharida Nasti MAG. Perkenalkan, saya Marliza Yulita dengan NIM 2214020075 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi hadis keempat, hadis tarbawi tentang azab neraka yang paling ringan. Yang akan kita bahas pertama yaitu bunyi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li ahwani ahli nari azaban law kanas lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha wa yaqulu na'am fayaqulu qad aradtu minka li ahwana min hadza wa anta fi sulbi adam ala tusyrika ahsibuhu qala wala udkhilan nari fa abaita illa syirka. Yang kedua yaitu arti perkata dari hadis. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, li ahwani ahlin nari azaban, kepada penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Lau kanat lakad dunya wa ma fiha, jikalau engkau memiliki bumi dan segala yang ada dalamnya, akunta muftadiyam biha, apakah engkau mau menukarkan dengannya? Fayaqulu na'am, mereka berkata, ya. Qad aradtu minka ahwana min hadza, sungguh aku menginginkan yang lebih ringan daripada ini. Wa anta fi sulbi Adam, dan padamu anak cucu Adam. Ala tusyrika ahsibuhu, agar engkau tidak mempersekutukanku, aku menuganya. Qala, dia berkata, wala udakhilan nar, aku tidak akan memasukkanmu ke dalam neraka. Fa'abaita ila syirka, maka engkau enggan kecuali engkau syirik. Arti keseluruhan dari hadis ini adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, seandainya engkau memiliki bumi dan segala yang ada padanya, maukah engkau menebus siksaan ini dengannya? Mereka menjawab,
Ya, Allah berfirman, sungguh aku telah menginginkan yang lebih ringan daripada ini. Dan engkau, calon cucu Adam, agar tidak mempersekutukanku, aku menduganya. Allah berkata, aku tidak akan memasukkanmu ke dalam neraka, maka engkau enggan, kecuali engkau syirik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Yang kedua yaitu pembahasan dari hadis ini. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa nanti di akhirat Allah akan mendatangi orang-orang yang masuk ke dalam neraka yang paling ringan siksaannya. Orang-orang ini merupakan orang-orang yang beruntung karena azabnya ringan dibandingkan penghuni neraka lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Li ahwani ahlin nar azaban," kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Allah berkata, "Li ahwani ahlin nari azaban." Allah berkata kepada penghuni neraka yang ringan azabnya, yang ringan siksaannya. Allah berkata, "Lau kanat lakad dunya wa ma fiha." Jikalau engkau memiliki bumi dan seluruh yang ada di dalamnya. Allah mengandaikan bahwa jika seseorang yang sedang diazab dengan azab yang paling ringan itu memiliki bumi dan segala isinya. Bumi dan segala isinya adalah milik orang yang sedang diazab tadi, maka Allah berkata, "Akunta muftadiyan biha." Apakah engkau mau menukarkan azabku yang ringan ini dengan bumi beserta isinya kepadaku? Kemudian engkau dibebaskan dari azab ini. Ini hanyalah sebuah kata berandai-andai jika seseorang memiliki bumi beserta isinya. Namun, tidaklah mungkin seseorang dapat memiliki bumi beserta isinya sedangkan dia sudah berada di dalam neraka. Dia sudah diazab di neraka. Jangankan untuk memiliki bumi beserta isinya, sedangkan kembali saja ke dunia sudah tidak mungkin. Namun ini adalah sebuah gambaran kepada kita bahwa azab di neraka itu tidaklah ringan dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Dalam sebuah hadis dari Nu'aiman bin Bashir radhiyallahu anhu mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya seringan-ringannya azab atau siksaan di neraka pada hari kiamat ialah diletakkan bara api di bawah tumitnya, namun mampu mendidihkan sampai ke otaknya." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam hadis itu dapatlah kita ambil kesimpulannya bahwa tidak ada azab di neraka yang ringan, sedangkan yang ringan saja sudah mampu mendidihkan sampai ke otak kita, apalagi azab Allah yang berat. Makanya orang-orang yang telah disiksa di dalam neraka, yang siksaannya paling ringan saja, mengatakan bahwa dia mau untuk menukarkan jika dia memiliki bumi beserta isinya demi dibebaskan dari azab neraka tersebut. Allah berkata, "Aku tidak menuntutmu untuk menyerahkan bumi beserta isinya, bumi dengan segala kemewahannya kepadaku, untuk diserahkan kembali kepadaku. Ada tuntutanku yang lebih ringan. Wa anta fi sulbi Adam." Dan kamu anak cucu Adam yang pada waktu itu kamu baru menjadi cikal bakal dari Adam.
sebelum diciptakan dan sebelum ruh ditiupkan pada calon bayi atau janin oleh Allah Subhanahu wa taala, disumpah terlebih dahulu, apakah engkau mau bertuhan kepadaku? Apakah engkau mau bertauhid kepadaku? Allah berkata, Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Pada waktu itu kamu menjawab, mau. Lalu Allah berkata, Ala tusyrik, agar kamu tidak mempersekutukanku sebelum engkau menjadi manusia. Lalu Anas bin Malik berkata, ahsibuhu qala, saya kira Rasulullah juga menyebutkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala adakhilanna, yang demikian kamu tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Fa'abaita, maka kamu enggan terhadap apa yang sudah kamu janjikan, kecuali engkau berbuat syirik. Allah berkata, dulu aku menuntutmu yang lebih ringan daripada menyerahkan dunia dan seluruh isinya, sebab kamu tidak mempunyai itu, di mana pada waktu itu kamu dijadikan manusia secara utuh. Kamu tidak boleh syirik, yang ujungnya kamu tidak masuk ke dalam neraka, tetapi kamu enggan dan berbuat syirik. Yaitu nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari hadis ini. Dari hadis ini dapat kita ambil dua nilai pendidikan. Yang pertama yaitu tentang materi pendidikan. Pada hadis ini terkandung materi yang diajarkan, yaitu tentang akidah, yaitu kepercayaan, di mana materi akidah yang dipaparkan yaitu kepercayaan terhadap adanya hari akhirat, adanya siksa neraka. Sasaran dari pengajaran hadis ini adalah agar peserta didik atau orang yang disampaikan hadis ini kepadanya dapat memahami dan dapat menggambarkan betapa kerasnya azab di neraka. Sedangkan azab yang paling ringan saja sudah mampu mendidihkan sampai ke otaknya, apalagi siksaan yang paling berat. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa sungguh berharganya suatu kebebasan daripada bumi beserta isinya. Yang kedua yaitu metode pengajaran. Dalam hadis ini digunakan metode tamsil atau metode perumpamaan. Metode tamsil atau perumpamaan adalah suatu metode pendidikan atau metode pengajaran yang dilakukan oleh seorang pendidik, di mana seorang pendidik memberikan gambaran kepada peserta didiknya tentang sebuah materi yang akan diajarkan. Contohnya seperti di dalam hadis ini, Allah mengandaikan dalam hadis ini Allah menjelaskan tentang betapa beratnya siksaan neraka. Allah menggambarkan, jika seseorang memiliki bumi beserta isinya, apakah seseorang mau untuk menukarkan bumi dan seluruh isinya yang dia miliki itu untuk menebus siksaan yang tengah dia rasakan? Di sana Allah membandingkan beratnya siksaan neraka yang paling ringan saja dibandingkan dengan kemegahan dan kemewahan bumi beserta isinya. Inilah bentuk cara menjelaskan yang paling hebat atau yang paling mudah dipahami oleh peserta didik, yaitu dengan metode tamsil atau perumpamaan, memberikan gambaran tentang materi yang diberikan lalu membandingkannya dengan hal lain, dan ini disebut dengan metode tamsil. Kesimpulan dari hadis ini adalah Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa tidaklah ada azab di neraka yang paling ringan. Seringan-ringannya azab di neraka, bandingannya adalah bumi beserta isinya. Biarlah seseorang tidak memiliki bumi beserta isinya,
asal tidak diberikan azab di neraka. Yang kedua selanjutnya yaitu kaitan hadis ini dengan pendidikan, yaitu yang pertama, materi yang diajarkan adalah materi tentang akidah atau kepercayaan. Kepercayaan yang dibahas di sini adalah kepercayaan terhadap adanya alam selanjutnya, adanya azab neraka. Yang kedua yaitu metode pengajaran dalam hadis ini, yaitu metode tamsil atau perumpamaan. Di sana Allah menjelaskan atau memberikan gambaran kepada kita bahwa azab neraka, kebebasannya itu sangat berharga dibandingkan bumi beserta isinya. Allah memberikan gambaran kepada kita, lalu membandingkan dengan hal lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidaklah ada azab neraka yang ringan. Metode ini merupakan suatu metode yang mudah dipahami oleh peserta didik, yaitu dengan dijelaskan bagaimana tentang materi itu dan apa pembanding dari materi itu. Itulah penjelasan tentang materi hadis azab neraka yang paling ringan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang baik dari penjelasannya maupun dari hadisnya ataupun dari makna hadis, saya mohon maaf karena kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan dan kekhilafan hanya milik saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.